Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenny Sibarani dari Program Studi Sarjana 1 Teknik Elektro SMK Teknologi Dell. Di sini saya akan menjelaskan topik dari mata kuliah arsitektur sistem komputer, yaitu dengan topik integer. Baik, pada pembahasan untuk topik integer ini, di sini kita bisa melihat pembahasannya itu yang pertama untuk representasi dan pengujian integernya, yaitu ada unsigned dan ada signed atau to complement. Dan yang kedua, operasi untuk pembahasan operasi integernya ada penjumlahan, perkalian. Dan pembahasan untuk pemrograman integer ada aturan pada C, overflow, operasi shift pada perkalian untuk pembagian dengan 2. Yang pertama kita bahas untuk representasi integernya. Integer direpresentasikan dengan dua cara, yaitu dengan bilangan tidak negatif atau unsigned, dan yang kedua bilangan negatif, 0, dan positif atau to complement atau sign. Berarti di sini kita dapat simpulkan untuk unsigned hanya bilangan positif dari 0 ke atas, dan bilangan untuk sign atau to complement itu bisa bentuk negatif, 0, dan positif. Selanjutnya, tipe data integer pada bahasa C. Di sini dapat kita lihat dalam pendeklarasian C-nya ada char, short, dan integer. Di mana char memiliki ukuran 8 bit atau 1 byte, short memiliki ukuran 16 bit atau 2 byte, dan integer memiliki ukuran 32 bit atau 4 byte. Dengan nilai minimum yang terdapat pada char yaitu minus 128, dengan maksimumnya 127, dengan lalu unsigned char-nya dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 255. Short dengan nilai minimum 300 dengan nilai minimum minus 32.768 dan nilai maksimum 32.767. Dengan unsigned short-nya nilai minimum dimulai dari 0 dan nilai maksimum sebanyak 63.535. Dan untuk yang integer, nilai minimum minus 2.147.483.648 dan nilai maksimumnya terserah kembali 2.147.483.647 rupiah. 647. Dan untuk di sini nilai minimum untuk unsigned selalu dimulai dari 0. Dan untuk nilai maksimumnya didapat dari nilai minimum pada pendeklarasiannya, nilai minimumnya dikali dengan 2 lalu dikurang dengan 1. Misalnya seperti ini. Jadi kita lihat dari char. Kita lihat caranya, nilai minimumnya itu minus 128. Ya kan? Dari nilai minus 128 ini dikali dengan minus. Jadi minus dikali dengan minus 128 menjadi hasilkan positif 128. Nah, 128 ini kita kalikan dengan angka 2. 128 dikali dengan 2 yaitu 256. Lalu setelah itu dikurang dengan 1. Kita bisa dibilang minus minus dari nilai minimum ini dikali dengan 2 lalu dikurang dengan 1. Nah, kira-kira beginilah rumus untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi kita bisa mendapatkan semua nilai maksimum dari unsigned-nya dengan menggunakan rumus yang tertera ini, gitu. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke pengkodean integer. Nah, di sini unsigned B2U X sama dengan rumusnya ini. Rumus untuk mencari nilai unsigned, di mana binary to unsigned dengan panjang W bit
memetakan urutan dari 0 dan 1 sepanjang W bit menjadi bilangan tidak negatif. Lalu kita masuk ke sign atau to complements B2T X dengan rumus seperti ini, dengan bit tanda seperti yang ditandai di sini dengan tanda panah ini, di mana binary to complement dengan panjang W bit. Pada to complement, bit MSB digunakan sebagai bit tanda. 0 untuk bilangan tidak negatif, 1 untuk bilangan negatif. Bagaimana implementasiannya seperti yang selanjutnya ini. Nah, ini dia. Contoh penggunaan dari integernya. Nilai numerik untuk setiap kemungkinan digit. Kita asumsikan W itu maksudnya dengan rumusnya tadi ya. W-nya itu sama dengan 4. Kita masuk ke sini. Kita lihat yang pertama binernya. 1010. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari binary to unsigned dengan binary to complement. Binary to unsigned ini kita lihat 1010 binernya kita lihat di hasil yang tertera ini 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1. Dari mana? Kita lihat dari rumusnya ini, binary to unsigned. Tadi kita lihat W-nya itu sama 4. Ya kan? W-nya 4, kita masukkan ke rumusnya ini. Rumus yang ini. Rumus yang ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Kita lihat 2, 4, W sama dengan 4. Kita masukkan, lalu sebentar. Di sini kita lihat dulu. Di sini kan ada binarnya 1, 0, 1, 0. Nah, 0 ini 2 pangkat 0, 1 ini 2 pangkat 1. Yang 0 ini 2 pangkat 2, yang 1 ini 2 pangkat 3. Nah, jadi kita masukkan dia ke rumusnya ini. 1, 2 pangkat 1, 1 berarti ya. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 1. X-nya 1, berarti 1 kali 1 dikali 2 pangkat 1. Jadi sini adalah 2 pangkat 1. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke 2 pangkat 3. Di sini ada 2 pangkat 3, berarti I-nya 3, W-nya 3. Jadi kita lihat ke sini X. X-nya tadi kan X-nya tadi 1 dikali dengan 1, lalu 2 dikali dengan 3. Karena 2 dipangkatkan 3 dapat dari biner yang sudah tertera di sini. Hingga 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 10. Di mana 2 pangkat 3 adalah 8 dan 2 pangkat 1 dengan 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. Lalu kita lihat di binary to complements-nya. Di sini tadi kita melihat dari rumusnya. X, W kurang 1. W kurang 1 itu W-nya 4, jadi 3 kurang 1. 3 kurang 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 kurang 1. 2 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu di sini berarti 2 pangkat 1 minus dikali dengan 2 pangkat 3 sama dengan minus 8. Minus 8 ditambah dengan di sini kita lihat 1, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1-nya ini di sini 2 dikali 1. Jadi dapatlah minus 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1. Di mana 8 minus 8 ditambah 2. Jadi dapatnya minus 6. Dapat dari rumus yang tertera ini. Nah, kalau kita lihat semua yang ada di bawah ini bisa didapat dengan rumus yang sebelumnya tadi. Nah, kita lihat di sini pada binary to unsigned tidak ada tanda negatif ya. Sedangkan di binary to complements ada tanda negatif di awalnya. Nah, dari mana itu? Itu kita lihat dari binernya nih. Tadi yang ada di sini pada to complement, bit MSB digunakan sebagai bit tanda. 0 untuk bilangan tidak negatif, 1 untuk bilangan negatif. Ya kan? To complement berarti yang ini. Yang sebelah kanan B2T4 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat di binernya
ada angka 1 di depannya. Jadi setiap yang ada di binary dimulai dengan angka 1, maka di binary to complements akan mendapatkan negatif di awalnya juga. Sedangkan yang 0 tidak ada negatif seperti yang di 3 ini, 0, 0, 1, 1. Di binary to complements tidak ada negatif karena dimulai dari binarynya 0. Nah, jadi seperti itu dia mengapa ada tanda negatif. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, di mana contohnya juga masih sama, contoh perkodian integer. Di sini kita tetap masih menggunakan W yang sama dengan percobaan sebelumnya. Contoh sebelumnya itu W sama dengan 4. Di sini kita bisa melihat ada nilai di tabel yaitu bobot, lalu nilai dengan short integer yang kita buat yaitu short integer X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan short integer Y sama dengan minus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat pada bobotnya. Di bobot tertera ada dari mulai 1, 2, 4 hingga minus 3, 2, 7, 6, 8. Di mana kalau kita buat ke dalam berpangkatan 2, di sini ada 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 15. Kenapa bisa begitu? Karena dalam short integer, short memiliki dalam short integer di dalam bahasa C memiliki ukuran 2 byte atau bisa dibilang 16 bit. Jadi 2 byte ini sama dengan 16 bit pada short di bahasa C gitu. Lalu kita lihat lagi di tabel ini di mana nilai X-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan binary 0011 0000 0011 1001 dengan nilai hexa 30 dan 39. Lalu desimal untuk nilai yang short integer yang Y minus 1, 2, 3, 4, 5 dengan binary 1100 1100 1100 111 dengan nilai hexa CF dan C7. Di sini juga kita bisa melihat hasil dari integer Y dan short integer Y dan integer X-nya. Di mana untuk short integer 1, 2, 3, 4, 5 kita mendapatkan bentuk kode yang seperti ini, bobotnya. Yang untuk unsigned kita mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5 dengan perhitungan sedemikian. Lalu untuk yang sign kita mendapatkan juga perhitungan untuk yang perkodian untuk seperti ini. Untuk mendapatkan hasil minus 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk. Selanjutnya kita lihat lagi untuk nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, di sini kita lihat pertama untuk nilai unsigned-nya, Umin sama dengan 0. Karena tadi seperti saya bilang sebelumnya juga, kalau nilai unsigned diawali dengan 0. Dengan begitu, maka kita dapat nilai minimumnya yaitu 0. Lalu untuk Umax-nya sama dengan 2W dikurang 1. Nah, di sini kita kan pakainya W-nya itu sudah 16 karena tadi kita pakai short ya. Jadi short itu 2 byte itu sama dengan 16 bit. Jadi sekarang kita menggunakan W-nya itu sama dengan 16. Nah, lalu kita masuk ke nilai 2 complements-nya. Untuk T-min-nya sama dengan minus 2 pangkat W kurang 1. Lalu untuk yang T-max-nya sama dengan 2 dipangkatkan W min 1, lalu dikurangkan dengan angka 1. Nah, di sini kita lihat juga pada kembali ke nilai unsigned-nya. Untuk binary untuk uminnya itu sama dengan 000 000. Kalau unsigned untuk umaxnya yaitu 1111 gitu. Kalau misalnya untuk nilai itu kelompok masnya T-min-nya 1 0 0 0 0 0 seterusnya. Lalu untuk T-max-nya sama dengan nilai binary-nya 0 1 1 1 1 sampai seterusnya. Kita lihat lagi sini juga tertera ya. Nilai untuk W sama dengan 16. Lalu kita masuk ke desimalnya, ke tabelnya juga. Umin sama dengan 0, hexanya juga 0, dan binary juga 0. Karena tadi yang saya bilang sebelumnya juga, Umin dimulai dengan unsigned dimulai dari 0. Lalu kita masuk ke Umax-nya, di mana
rumusnya tadi 2 pangkat W dikurang 1. 2 dipangkat 16 dikurangi 1. Di sini kita dapat juga 2 pangkat 16 berarti 65536. 2 pangkat 16 dikurangi 1 sehingga dapat hasilnya 65535. Dengan bindernya tertera di sini dan hexanya juga 0 kali FFFF. Di sini juga sudah ada UMAX-nya, binarnya 1, seterusnya. Lalu kita masuk lagi ke T-minnya dengan desimalnya minus 32768 dengan binernya seperti berikut ini. Kita mendapatkan nilai desimalnya dari rumusnya tadi. Minus 2 pangkat W kurang 1 berarti minus 2 dipangkatkan 15 dipangkat 16 dikurang 1. Di sini perbedaannya T-min dengan UMAX. Di UMAX ini dia 2 dipangkat W. Setelah dipangkatkan baru dikurangi 1. Sedangkan di T-min ini dia dipangkatnya dikurangi. Jadi minus 2 dikurangi di pangkatnya. Pangkat 16 kurang 1 sama dengan 15. Jadi minus 2 pangkat 15. Nah, selanjutnya untuk T-max-nya itu rumusnya 2 pangkat W dikurangi 1. Lalu dikurangi 1 lagi. 2 dipangkatkan, pangkatnya dikurangi 1, lalu hasil dari pangkat itu dikurangi 1 lagi. Dapatlah hasil yang tertera di tabel ini untuk nilai T-min dan T-max-nya, desimalnya. Lalu dengan nilai binernya sama dengan yang di atas ini juga. Lalu terkhusus untuk minus 1, kita dapat desimalnya juga minus 1 dan heksanya langsung 0 kali FFFF. Dengan binernya 111 seterusnya dengan 1 terus. Lalu kita masuk ke ukuran Word. Di sini kita bisa melihat di besar kapasitas huruf atau Word di dalam UMAX, T-max, dan T-min itu sesuai dengan bitnya tertera. Jadi misalnya kita lihat ukuran Word untuk 8 bit. Pada 8 bit, UMAX-nya 255, T-max-nya 127, dan T-min-nya minus 128. Dan seterusnya pada 16 bit, 32 bit, hingga 64 bit. Semakin besar bitnya, maka semakin besar juga kapasitas dalam ukurannya. Lalu kita perhatikan juga di sini, kita perhatikan untuk mutlak T-min sama dengan T-max ditambah 1. Di mana T-min itu kan negatif. Kita mutlakkan sama 128. Lalu 128 ini didapatkan dari T-max ditambahkan dengan 1. Begitulah cara mendapatkan nilai T-min-nya. Dengan range pada kelompoknya berbentuk asimetrik dan dapat menjadi sumber bug. Lalu untuk UMAX-nya, kita mendapatkan nilai UMAX itu dari 2 kali T-max ditambah 1. Jadi nilai T-max ini dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 1. Berikut kita dapatkan hasilnya 255. Karena T-max dikalikan dengan 2 sama dengan 254, tambahkan 1 sama dengan 255. Nah, kita masuk ke sini. Untuk di sini nilai numerik sign dan unsign. Untuk yang di sini kita baca ekivalensi. Kode sama untuk nilai non negatif. Kita bisa lihat juga di tabel untuk yang ekivalensi ini. Kodenya sama untuk nilai non negatif. Yang warna kuning yang di arsir warna kuning ini itu merupakan kode yang sama untuk sign dan untuk unsign. Kodenya itu binernya itu sebelah kiri nih di tabel X ini. Nilai untuk sign dan unsign-nya sama binernya untuk kodenya. Tapi setelah dia tidak non negatif lagi, yaitu bisa dibilang setelah dia menjadi negatif di unsign-nya, maka kode mereka berbeda. Lalu kita masuk ke uniknya. Setiap pola bit merepresentasikan nilai integer yang unik. Yang kedua, setiap representasi integer memiliki kode bit yang unik. Nah, lalu dapat dipetakan terbalik juga. Gimana? Petakan ini yaitu unsigned. Unsigned ini
U2B unsigned pada binary X itu sama dengan binary to unsigned pangkat minus 1 X. Yaitu dimana pola bit untuk unsigned integer. Dan selanjutnya to complement binary X sama dengan binary to complement pangkat 1 X. Dimana pola bit untuk to complement integer. Nah, kita lihat lagi ke tabelnya ini. Di sini di saat sign-nya masih 8 positif, di unsigned-nya sudah minus 8. Yang dimana pasti nilainya ini sudah berbeda dengan kode yang sama. Kita lihat sampai ke bawah, di mana di saat kodenya 1111, yang seharusnya di sign-nya itu ada 15, tapi di unsigned-nya itu terdapat nilai minus 1. Jadi di sini 15 dan 15 di sign dan minus 1 di unsigned memiliki kode yang sama, yaitu 1111. Kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat relasi antara sign dan unsigned. Nah, di sini adalah dia yang di sini adalah relasinya, di mana kita bisa lihat two complements melewati relasinya ini untuk bisa menjadi unsigned dengan pola bit yang tetap sama, itu kan. Nah, kita lihat pada tabel ini juga ada saya di sebelumnya ya, sama, hanya diambil contohnya saja di sini. Lalu kita lihat di sininya di gambar ini, di sini juga ada pada bagian yang kiri ini adalah twos complement dan pada bagian yang kanannya adalah unsigned. Di mana nilai 0 kedua bisa dapat direpresentasikan sama dengan 0 kedua. Karena tadi dibilang untuk nilai yang positif yang sebelum tadi nih. Kode sama untuk nilai non negatif, karena sama-sama nilainya positif, maka dia akan sama. Tapi untuk yang di bawah 0, antara 0 hingga minus 2, nilainya itu sama untuk ukuran nilai two complements untuk 0 sampai minus 2 itu sama dengan di nilai 2 tambah 2 untuk di unsigned. Dengan kita dapat melihat rumusnya itu, yaitu di bawah ini. UX sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X tambah 2W, X tambah 2 pangkat W untuk X lebih kecil dari 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke casting sign ke unsigned. Di sini kita lihat bahasa C dapat melakukan casting dari sign ke unsigned. Short integer X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu unsigned short integer dengan dibuatnya dengan UX sama dengan unsigned short dari X. Lalu short integer kita dibuatnya Y sama dengan minus 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dengan unsigned short integer disimbolkan dengan UY, di mana di situ bisa dibuat unsigned Y sama dengan unsigned short Y. Kemudian nilai diperoleh dari tidak ada perubahan representasi bit. Nilai non negatif tidak berubah. Atau kita lihat UX sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua nilai non negatif atau nilai positif tidak berubah. Dan sebaliknya nilai negatif berubah menjadi nilai positif yang besar. Jadi nilai negatif dari dari Y minus 1, 2, 3, 4, 5 di saat sudah menjadi unsigned short-nya UY akan menjadi lebih besar, positif lebih besar, yaitu menjadi UY sama dengan 53191. Di sini kita lihat pada tabel. Di sini ada untuk Y, untuk sign-nya, perubahan sign ke unsigned-nya. Di sini sudah ada Y untuk minus 1, 2, 3, 4, 5 dan tabel untuk 53191. Di sini faktor pengubahnya itu yaitu pada sign bitnya.
yang dimana dari sign bitnya ini akan mempengaruhi dan membuat UY sama dengan Y ditambah 2 dikali dengan 32768. Yang dimana hasil dari UY ini akan mendapatkan nanti limit 3191. Baik, kita masuk ke sign dan unsign dalam C. Kita masuk ke dalam, kita lihat dari segi konstantanya, secara default dianggap sebagai sign integer. Jadi setiap konstanta dalam C dianggap sebagai sign integer. Unsigned jika terdapat U sebagai suffix 0U 42949672559U. Jadi setiap yang ada U di belakangnya itu akan merepresentasikan sebagai unsigned. Kita lihat dalam bagian castingnya. Casting secara eksplisit antara sign dan unsigned sama dengan unsigned 2 two complements dan two complements 2 unsigned, di mana integer tx, ty, unsigned ux, uy, tx sama dengan integer ux, uy sama dengan unsigned ty. Lalu casting implicit juga terjadi pada assignment dan pemanggilan prosedur, di mana tx sama dengan ux, uy sama dengan ty. Di sini kita lihat pada casting surprise, penjelasan ekspresinya yaitu jika unsigned dan signed dicampurkan dalam satu ekspresi, maka secara implisit nilai sign di-cast menjadi unsigned. Termasuk yang kedua, termasuk operasi perbandingan lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Contoh untuk byte sama dengan bit sama dengan 32 atau w sama dengan 32. Nah, konstanta di sini terdapat tabel di mana tabelnya terisi konstanta 1, konstanta 2, relasi, dan evaluasi. Nah, di konstanta 1 kita lihat pada contoh pertamanya, konstanta 1 ada nilai 0, dan konstanta 2 ada nilai 0U. Nah, tadi kita lihat 0U itu merepresentasikan sebagai unsigned. Nah, di sini kita baca lagi di poin pertama ini, penjelasan ekspresi poin pertama. Jika unsigned dan signed dicampurkan dalam satu ekspresi, maka secara implisit nilai sign di-cast menjadi unsigned. Nah, jadi nilai sign yang ada di konstanta 1, jika kita campurkan dengan nilai unsigned di konstanta 2, akan menjadi evaluasinya akan menjadi unsigned. Ya, tertera seperti itu. Dengan relasi sama dengan. Lalu kita coba lagi lihat di contoh yang keduanya. Minus 1 pada konstanta 1 memiliki nilai sign. Nilai 0 pada konstanta 2 memiliki nilai sign dengan relasi lebih kecil. Jadi konstanta 1 lebih kecil dari konstanta 2. Nah, ini kan sign dengan sign, tidak ada unsigned di sini. Berarti akan menghasilkan evaluasi dengan nilai sign. Begitu seterusnya. Jadi jika kita melihat ada satu di antara konstanta 1 dan konstanta 2 ada salah satu yang sign dan salah satu yang unsigned, akan menghasilkan evaluasi unsigned. Tetapi kita lihat pada yang paling bawah, kenapa di sini konstanta 1 memiliki nilai sign dan konstanta 2 ada U di belakangnya, tapi evaluasinya sign. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena di konstanta 2 paling bawah itu adalah 2147483648 unsigned di casting integer. Nah, jadi jika unsigned dimasukkan ke integer, casting ke integer akan menghasilkan nilai sign. Nah, jadi konstantanya itu adalah sign pada konstanta 1 dan sign pada konstanta 2 akan menghasilkan evaluasi sign. Oke, karena ada integer di depan, jadi dicastingkan menjadi sign di sini. Ini yang paling bawah ada U ini dengan relasi lebih besar. Jadi konstanta 1 lebih besar dari konstanta 2 untuk yang paling bawah ini dengan evaluasi sign. Nah, di sini mungkin kita dikasih penjelasan casting surprise untuk lebih memahami, lebih mudah untuk memahaminya. Di sini ada two complements menjadi unsigned. Di sini dikasih lagi pemahamannya, di mana di sini di satu complements menjadi unsigned urutannya terbalik. Negatif menjadi positif dengan nilai besar. Nah, di sini kita bisa lihat negatif menjadi positif dengan nilai besar sesuai dengan yang pertama tadi, yang tadi di casting sign ke unsigned. Nah, di sini kita lihat pada poin paling bawah, nilai negatif berubah menjadi nilai positif yang besar, tetapi nilai non negatif tidak akan berubah, atau bisa dibilang
positif tetap positif, negatif akan menjadi positif yang lebih besar. Nah, kalau ke sini gambarnya, kita lihat di sini ada gambar two complement range. Ada di sini ada Tmax 0, min 1, min 2, Tmin, dan ada unsigned range. Ada Umax, Umax 1, Umax min 1, Tmax plus 1, dan Tmax dan 0. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat yang pertama untuk yang positif. Nah, jika dia tadi positif, dia akan tetap menjadi positif. Tmax positif akan menjadi tetap Tmax 0. Itu bisa dibilang mengarah ke positif, tidak negatif. Non negatif ya, non negatif akan menjadi non negatif, akan tetap sama. Jadi 0 akan tetap sama 0. Tapi lalu kita lihat ke Tmin. Tmin ini kan sudah minimum, sudah di bawah negatif kan. Dia akan direpresentasikan, akan di-casting menjadi Tmax plus 1. Jadi yang paling rendah akan dibuat menjadi positif yang lebih tinggi. Positif dengan nilai yang besar. Lalu dengan nilai minus 2 akan di-casting menjadi Umax dikurangi dengan 1. Nah, minus 1 yang paling dekat dengan non negatif akan di-casting menjadi Umax. Nah, jadi ini perubahannya. Casting surprise dari two component range menjadi unsigned range. Selanjutnya kita masuk ke ekstensi tanda. Di sini pada kolom di sini tugas diberikan bilangan sign integer x dengan w bit, lalu kita konversi menjadi integer w tambah k bit dengan nilai yang sama. Nah, aturannya di sini bit tanda dikopi sebanyak k. X aksen sama dengan x, w kurang 1, x selanjutnya untuk x sampai dengan x w kurang 1 lagi, atau bisa bilang MSB dikopi sebanyak k. Lalu disambung dengan x w kurang 1, x w kurang 2 sampai x 0. Nah, di sini maksudnya itu MSB itu adalah angka 0. Nah, jadi kita makan angka 0 sebanyak apapun pada bit kita tidak akan berpengaruh apapun. Tetapi di kita tambahkan 1 akan berpengaruh menjadi negatif. Lalu, nah ini pada grafik ini ya, jika di X ini ada di kolom biru ini, itu adalah di awal. Lalu jika kita masukkan dengan nilai MSB dikopi sebanyak K kali, inilah dia, biru-biru ini. Itu tidak akan berubah apapun. Karena dia masukkan 0, akan tetap sama nilainya dengan ini. Malahan, ya, akan tetap sama. Semua ini, yang biru ini, angka 0 ini, adalah ini. Jadi dia akan mengubah nilainya. Dengan MSB dikopi sebanyak K. Nah, kita masuk ke contoh ekstensi tandanya. Di sini kita lihat, kita deklarasikan short integer x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, integer ix sama dengan integer x, short integer y sama dengan minus 1, 2, 3, 4, 5, integer y sama dengan integer y. Di mana di sini kita lihat pada tabelnya, pada desimalnya x nilai x nilainya 1, 2, 3, 4, 5 dengan hexadesimal 30, 39, dan nilai binernya tertera 0011 000 0011 001. Nah, lalu kita lihat di ix-nya 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai hexadesimal 00 00 30 39 dengan biner yang tertera di sini. Lalu dengan y minus 1, 2, 3, 4, 5 hexadesimal cf c7 dengan binernya tertera. Lalu dengan y minus 1, 2, 3, 4, 5 hexadesimalnya FF, FF, CF, dan C7, CF, C7 dengan nilai binernya tertera. Nah, di sini kita lihat, jika kita, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jika kita menambahkan 0 di depannya, itu tidak akan berpengaruh apapun pada desimalnya. Ya, melainkan jika kita menambahkan 1, akan membuat dia nilainya menjadi negatif. Lalu kita baca lagi di bawah, konversi data integer dari kecil ke besar. Lalu compiler C secara otomatis melakukan ekstensi data. Nah, kita lihat ini. Di sini ada pembuktian ekstensi tandanya. Membuktikan kebenaran dengan induksi pada K. Nah, jadi tahap induksi menambahkan 1 bit tidak mengubah nilai. Jadi, jika pada tahap ini, induksi ini, jika dia menambahkan 1 bit, positif negatif, tidak akan mengubah nilainya.
kunci penyelesaiannya negatif 2 pangkat W kurang 1 sama dengan negatif 2 pangkat W ditambah dengan 2 pangkat W dikurang 1. Lalu perhatikan bahwa pada bit yang lebih di atas. Yang lebih di atas ini, X sama dengan X, yaitu minus 2 pangkat W kurang 1 dikali X W kurang 1. Lalu X aksen minus 2 pangkat W dikali dengan X W kurang 1 ditambah dengan 2 pangkat W kurang 1 dikali dengan X W kurang 1 sama dengan minus 2 pangkat W kurang 1 dikali dengan X W kurang 1. Nah, di sini kita menggunakan induksi matematika untuk mengerjakan pembuktian eksaksi tanda ini. Nah, di sini di bilangan negatif, kita tera di sini membuat bilangan negatif dengan operasi komplement dan inkremen. Yang kedua dapat dilakukan sesuai aturan pada two complements, yaitu negatif X tambah 1 equal negatif X. Negasi X tambah 1 sama dengan equal negatif X. Komplement. Observasinya, negasi X ditambah X sama dengan, nah tadi kita kan sudah bilang, jika negatif itu menjadi angka 1 di binernya. Jadi jika negatif ditambah dengan X akan tetap menghasilkan nilai negatif karena mendominasi dari negatifnya. Nah, seperti ini sudah tertera di bawah ini. X dengan nilai biner yang ada di sini ditambahkan dengan negasi negatif X dengan biner yang di sini. Hasilnya akan menjadi negatif 1. Itu. Lalu inkremen. Negatif X ditambah X, negasi X ditambah X ditambah negatif X tambah 1. Nah, X tambah negatif X akan mati ya. Maksudnya akan habis. Equal minus 1 ditambah equal minus 1 ditambah negatif 1 ditambah 1. Nah, negatif 1 ini dari mana? Dari nilai negasi X tadi. Negasi X tadi adalah negatif 1. Ya kan? Jadi hasilnya adalah negasi X ditambah 1 equals negatif X. Ya. Ini kedua ruas. Kita masuk ke contoh dari komplement ditambah inkremen. Di sini kita lihat X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini tabelnya juga ada di sini tertera, di mana desimal X 1, 2, 3, 4, 5, negasi X minus 1, 2, 3, 4, 4, negasi X tambah 1 minus 1, 2, 3, 4, 5, Y 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai hexa tertera di sini, dan nilai binernya juga tertera di sini. Nah, di sini kita lihat X adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita masukkan ke negasi X-nya, di sini desimalnya akan menjadi negatif ya, pasti karena negasi, lalu heksa juga akan berganti, dan paling khususnya kita lihat di binernya. Akan nilai 00, yang tadi kita bilang di pertama 00 itu adalah positif, akan diganti. Jika dimasukkan negatif, akan diganti menjadi nilai 1. Mas diganti, notasinya akan menjadi 1 pada binernya. Nah, jadi semuanya ini akan diubah. Yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Kita lihat, terus lalu kita masuk ke negasi 1 ditambah negasi X ditambah 1. Nah, di mana satunya ini termasuk di mana satunya ini adalah inkremennya. Jadi inkremennya itu bisa dibilang satu inilah. Jadi di sini kita buat penjumlahan negasi X ditambah 1, desimalnya 1,345. Pada binernya ini, biner atas kan ada negasi X. Perubahan dengan setelah ditambahkan inkremennya hanya di posisi akhirnya, karena ditambah 1 di akhirnya saja. Sehingga menghasilkan biner yang berbeda hanya di akhirnya saja. Tambahkan 1 di negasi X tambah 1. Sama juga dengan hasil dengan nilai Y-nya. Jadi kita bisa simpulkan di sini dengan gambar ini, Y adalah negasi X tambah 1. Dengan kita lihat ke yang nolnya. Nah, di sini nolnya kita bisa simpulkan ya. 0, desimal 0, binernya 0, positif di desimal. Tapi jika negasi 0 akan desimalnya akan minus 1. Kalau tadi kan negasi itu akan membuat ke negatif. Jadi kita akan membuat dia menjadi negatif 1 desimalnya. Binernya akan 1.
Jadi kalau positif binernya 0, kalau negatif biner 1. Nah, kenapa di bawah ini jadi 0? Negasi. Nah, karena negasi 0-nya ditambah dengan increment 1. Jadi negasi 0 itu kan minus 1. Minus 1 ditambah dengan 1, hasilnya akan 0. Nah, akan menghasilkan biner yang positif juga. Nah, seperti itu dia. Sampai sini dulu penjelasan saya tentang integer pada mata kuliah arsitektur sistem komputer. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.